Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang hukum tentang ar-radha', tentang susuan atau radha'ah. Bagaimana hukumnya dalam Islam, karena ini terkait dengan pengharaman nikah, kemudian juga tentang halalnya atau haramnya melihat ya yang wanita misalnya ya. Kalau saudara susuan maka tidak boleh dinikahi dan boleh berkhalwat dengannya dan boleh memandangnya karena saudara susuan seperti saudara kandung ya. Taib. Di sini yang akan saya bahas pertama kali adalah tentang hukum ar-radha'. Bagaimana hukum menyusui seorang anak. Maka ada dua permasalahan. Yang pertama tentang menyusukan orang lain ya. Menyusukan anak orang lain. Hukumnya adalah diperbolehkan terutama jika ada kondisi-kondisi tertentu ya. Misalnya ibu sang anak wafat, ibunya wafat, maka anak ini terpaksa harus disusukan kepada ibu yang lain atau wanita yang lain. Atau ibunya sakit, tidak bisa menyusui. Atau kalau menyusui mungkin ada penularan penyakit, intinya kondisi ibunya tidak bisa menyusui. Atau air susu tidak keluar. Ini terjadi pada sebagian wanita ketika melahirkan hari-hari pertama belum keluar air susunya. Terkadang harus dipanggil tukang pijit untuk memijitnya sehingga baru keluar mungkin hari ketiga, hari keempat. Beda-beda, ada yang langsung keluar ya, tergantung kondisi wanita. Atau sang ibu tidak mau menyusui. Dia lagi jengkel sama bapaknya, dia bilang enggak. Kamu susuin aja, saya enggak mau. Ini mungkin terjadi. Maka ini menunjukkan bahwasanya menyusui anak orang itu terkadang dibutuhkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Dan dalil akan bolehnya hal ini bahwasanya sudah ada sejak sebelum Islam dan diakui oleh Islam. Sebagaimana kisah Nabi SAW ketika beliau lahir, maka orang tuanya atau ibunya mencari yang menyusui anaknya. Maka datanglah wanita-wanita dari Bani Sa'ad, dari Taif untuk mencari anak-anak Quraisy yang ingin mereka susui. Maka semua orang tidak mau mengambil Nabi SAW karena mereka tahu ibunya miskin. Muhammad SAW yatim, bapaknya enggak ada. Kalau diambil upahnya paling apa? Sedikit. Akhirnya karena tidak ada anak yang tidak ada yang mengambil Nabi untuk disusuin dan tinggal satu anak ini, akhirnya Nabi diambil oleh apa? Halimah Sa'diyah. Kemudian disusuin Nabi SAW di Taif sampai sekitar usia 4 tahun ya di sana, sampai terjadi hadis satu syaqqus sadar ketika malaikat Jibril datang kemudian membelah dada Nabi SAW. Akhirnya Halimah Sa'diyah takut Nabi SAW terjadi apa-apa, maka dia kembalikan kepada ibunya Aminah bintu Wahab. Akhirnya Nabi kembali dirawat oleh ibunya Aminah bintu Wahab dan seterusnya perjalanan kehidupan Nabi SAW. Tapi intinya Nabi SAW punya ibu susuan, namanya siapa? Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad di Taif. Dan oleh karenanya ini adalah kebiasaan sebelum Islam, kemudian diakui oleh Islam tentang bolehnya menyusui anak orang lain. Dan yang terdalil akan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra." Yang artinya jika kalian ruwet, tidak ada kesepakatan dalam menyusui yang anak, yaitu ibunya tidak mau menyusui atau tidak ada kesepakatan, ribut sama bapaknya misalnya, maka kata Allah fasaturdi'u lahu ukhra, maka akan disusu oleh wanita yang lain. Jadi Allah mengisyaratkan bahwasanya wa in ta'asartum, kalau kalian alot, sulit untuk ada kesepakatan dan ibu tidak mau menyusui anaknya, maka atau terjadi pertengkaran atau apa, maka yang menyusui adalah wanita yang lain. Ini berarti ada susuan kepada anak orang lain. Kemudian juga dalam ayat yang lain, wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum. Jika kalian ingin mencari wanita lain menyusui anak kalian, fala junaha 'alaikum, maka tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah bagi kalian.
Maka ini permasalahan pertama yang kita bahas adalah menyusui anak orang lain boleh-boleh saja. Hukumnya apa, boleh. Hukumnya boleh. Boleh-boleh saja ya. Boleh-boleh saja. Tapi sebagian ulama memandang makruh, nanti akan kita bahas. Kalau tidak ada kondisi yang darurat, sebaiknya tidak usah menyusui anak orang lain. Nanti ada pembahasannya. Tapi bagaimana yang kedua, menyusui anak sendiri ini. Menyusui anak sendiri. Kalau menyusui anak orang lain boleh, apalagi anak apa? Sendiri. Ternyata ada khilaf di kalangan para ulama tentang hukum menyusui anak sendiri. Apakah hukumnya adalah kewajiban bagi sang ibu ataukah hak bagi sang ibu? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Apa maksudnya kalau wajib atas sang ibu? Kalau wajib, maka mau tidak mau, pendapat pertama, ini pendapat kedua, hak. Kalau hukumnya wajib, maka mau tidak mau sang ibu harus menyusui anaknya. Ya, dipaksa untuk menyusui anaknya kecuali ada uzur syar'i, misalnya susunya enggak keluar, misalnya dia sakit. Tapi kalau tidak ada uzur syar'i, wajib bagi dia untuk menyusui apa? Anaknya. Paham? Ini kalau kita katakan bahwasanya hukum seorang ibu menyusui anaknya hukumnya adalah wajib. Ini pendapat sebagian ulama. Ya. Dia harus menyusui anaknya mau tidak mau kecuali ada uzur syar'i. Pendapat kedua ini pendapat yang dirajihkan oleh mazhab Syafi'i sebagian dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji, bahwasanya menyusui anak itu adalah hak ibu, bukan kewajiban. Artinya kalau dia menyusui, kalau dia ingin menyusui tidak ada yang bisa menghalanginya. Tapi kalau dia tidak ingin, dia tidak bisa dipaksa. Saya enggak menyusui anak saya. Karena menyusui anak saya bukan hukumnya apa? Wajib. Ini pendapat yang dirajihkan oleh mazhab Syafi'i. Ya. Lihat situ, hak ibu jika mau menyusui tidak ada yang boleh mencegah karena itu haknya. Jika ia tidak mau, maka suaminya tidak boleh memaksa kecuali tidak ada yang menyusui. Tidak boleh dipaksa. Dia enggak mau. Kamu sewa aja ibu susuan atau suruh adikmu yang lagi hamil yang lagi nyusui anak kita. Saya enggak mau. Maka suami tidak boleh maksa. Karena hak menyusui anak itu bukan kewajiban tapi apa? Hak. Nanti kita jelaskan dalil-dalilnya. Oleh karenanya kalau istri tidak mau, tidak boleh dipaksa kecuali enggak ada wanita lain. Enggak ada wanita yang lagi nyusui sekarang. Hanya kamu, maka wajib bagi dia karena mimbab darurat. Karena apa? Darurat. Ya. Asalnya dia boleh tidak menyusui. Atau jika ia mau tapi harus dibayar, maka suami harus bayar. Boleh. Saya nyusui anak saya tapi bayar. Sekali susuan 15.000. Boleh dengan bil ma'ruf, dengan upah yang wajar. Ya. Kita di Indonesia tidak ada upah-upahan, ya hampir tidak ada namanya ibu susuan kemudian apa? Diupahin hampir enggak. Sehingga kalau dibilang bil ma'ruf, upah yang wajar kita juga bingung. Kira-kira kalau bayar orang untuk nyusuin anak, bayarnya berapa kira-kira? Ada enggak yang harga normal? Saya enggak pernah dengar ya. Saya enggak pernah dengar. Tapi kalau di Arab sana biasa. Jadi orang menyusui, mungkin sekarang sudah jarang. Kita bicara zaman dahulu ya. Tapi intinya kalau dia minta untuk dikasih upah oleh suaminya, maka suaminya harus kasih upah. Ya, karena itu dia bilang enggak, saya tidak mau menyusui. Saya mau tapi bayar, maka suaminya harus bayar. Tapi inilah pendapat yang dipilih oleh mazhab Syafi'i. Adapun dalil ini saya lihat sini pendapat yang kuat sebelah kanan adalah hak ibu bukan kewajiban. Dalilnya perhatikan dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Dan para ibu menyusui anak-anaknya. Allah mengatakan wal walidatu yurdi'na auladahunna. Para ibu menyusui anak-anak mereka. Ketika Allah mengatakan para ibu menyusui anak mereka, ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama maknanya alal walidati irda' atau irda' auladihinna. Wajib bagi wanita untuk menyusui anak-anak mereka. Kemungkinan pertama. Jadi Allah hanya mengabarkan wal walidatu yurdi'na auladahunna. Para wanita, para ibu-ibu menyusui anak mereka. Allah tidak bilang wajib, Allah tidak bilang hak. Allah hanya mengabarkan para wanita itu menyusui anak-anaknya. Dari firman Allah ini wal walidatu yurdi'na auladahunna, para wanita menyusui anak-anaknya, ini ada dua kemungkinan, dua ihtimal. Ihtimal pertama, kemungkinan pertama yaitu alal walidat,
'alal walidat. Maksudnya wajib bagi ibu-ibu untuk menyusui apa? Anaknya. Kemungkinan kedua yaitu al-walidatu sahibatul haq. Para ibu-ibu pemilik hak untuk menyusui anak-anaknya. Kemungkinan kedua bahwasanya para ibu adalah pemilik hak menyusui anaknya. Ini dua kemungkinan. Satu, dua. Ya. Nah, ketika ada dua kemungkinan gini, maka kita mencari dalil luar yang merojihkan mana kemungkinan pertama atau kemungkinan kedua. Ternyata dalil-dalil yang menguatkan kemungkinan kedua sangat banyak atau banyak ya. Di antaranya ini lihat. Pendapat bahwasanya menyusui anak itu hukumnya hak bukan wajib, dalilnya ini. Di antaranya firman Allah tadi, wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Kalau kalian alot, ada permasalahan antara suami dan istri, maka si anak disusui oleh wanita yang lain. Paham? Seandainya wajib, tidak ada pilihan tersebut. Allah tidak kasih alternatif, paham? Ketika Allah kasih alternatif, suruh wanita lain susuin, berarti tidak wajib bagi sang ibu untuk apa? Menyusui. Meskipun dia yang paling berhak untuk menyusui. Tapi kalau dia tidak menyusui, dia tidak berdosa. Kemudian juga firman Allah yang lain, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Fa in arda'na lakum, jika para ibu menyusui anak-anak kalian, sudah dicerai, dia nyusui anak-anak kalian, fa'atuhunna ujurahunna, maka berilah upah bagi ibu-ibu tersebut yang menyusui ibu kandung, yang menyusui anak kandungnya. Kalian suami kasih upah. Dan kalau wajib tidak perlu kasih upah. Wajib ngapain diupahin? Ada sholat 5 waktu ada upahnya enggak ada. Oleh karenanya ini dalil bahwasanya menyusui anak bukan kewajiban ibu tetapi hak ibu. Kalau hak artinya dia mau menyusui maka tidak ada yang bisa menghalangi. Tapi kalau dia tidak mau dia tidak berdosa. Faham sampai sini? Ini pendapat mazhab Syafi'i. Saya ingin jelaskan dalam kitab Al-Fiqhul Manhaj. Itu ada pendapat yang lain, tapi kita sedang bahas fikih Syafi'i. Dari sini kesimpulannya, karenanya jika kita mengatakan bahwasanya menyusui anak adalah hak ibu bukan kewajiban, maka ada beberapa permasalahan. Yang pertama, jika sang wanita tidak menyusui, maka tidak dianggap nusyuz. Tidak dianggap apa? Nusyuz. Wallati takhafuna nusyuzahunna. Wanita yang kalian takut sikap membangkangnya, dia tidak akan membangkang karena itu hak. Dia mau susu enggak, kalau enggak juga dia lepaskan haknya, terserah dia. Maka tidak boleh kamu membangkang, saya tidak kasih nafkah, enggak boleh, ya. Maka wanita tersebut tidak dianggap apa? Nusyuz. Beda kalau kita memilih pendapat fuqaha yang mengatakan menyusui anak kandung hukumnya wajib. Maka kalau dia membangkang, nusyuz. Nusyuz tidak perlu dikasih apa? Nafkah. Boleh kita hajar, boleh kita boikot. Kemudian yang kedua, jika istri minta upah harus dikasih secara ma'ruf. Yang saya bilang tadi. Dia tidak wajib. Kalau dia, saya mau nyusui tapi bayar. Kalau suami punya uang, kenapa? Kenapa minta bayar? Kamu pelit. Makanya sekarang saya minta bayaran. Dalam Al-Quran boleh. Terserah. Ya, itu maka wajib bagi suaminya untuk beri apa? Upah. Wajib bagi suaminya untuk beri apa? Upah dengan cara yang ma'ruf. Kecuali istrinya minta berlebihan. Saya susuin tapi kasih 5 juta sehari. Ya. Mending saya kawin lagi. Kasih kamu 5 juta sehari. Enak aja. Atau saya cari ibu susuan yang lain. Ini kalau di luar ma'ruf ya itu lain cerita. Tapi kalau dia ma'ruf ya biayai kehidupannya selama sebulan. Kasih uang jajan. Ma'ruf boleh. Ya. Yang ketiga, jika tidak minta upah berarti perbuatan baik. Kalau istrinya nyusui anaknya, sudah. Berarti dia berbuat baik sama anaknya. Kemudian 2 bulan setelah setahun bertengkar, kamu upah saya nyusuin anakmu setahun bayar dong, nggak bisa, nggak ada kesepakatan dari awal. Itu kebaikan, kebaikanmu jangan dibatalkan. Jadi kalau istrinya tidak minta upah, ya sudah, nggak ada upah. Berarti dia sedang berbuat ya tatabarra ala waladiha, dia berbuat baik kepada apa? Anaknya, maka tidak ada upah. Dan ini yang secara umum terjadi di antara kaum muslimin. Tidak ada upah. Ini pembahasan bukan nyuruh ibu tidak menyusui anaknya, paham ya? Fuqaha membahas ini bukan berarti menyuruh ibu tidak menyusui apa? Anaknya, tapi jika terjadi permasalahan, ada aturan mainnya. Jika terjadi apa? Permasalahan. Bukan nyuruh kamu enggak perlu menyusui anakmu, enggak. Bagaimana perbuatan baik seorang ibu terhadap anak? Ada hukum asal, tidak ada upah-upahan. Sejak zaman dulu namanya ibu menyusui anaknya enggak ada upah-upahan. Tapi kalau terjadi sesuatu pertengkaran atau perceraian, ini anak jangan jadi tumbal, maka ada aturannya. Ada aturannya yang mengatur.
Paham? Paham atau tidak? Paham ya? Insyaallah. Jadi kita ulangi, hukum menyusui anak ada dua. Pertama, anak orang lain hukumnya boleh-boleh saja. Tapi makruh dalam hal tertentu nanti akan kita bahas. Dia boleh, terutama ada kondisi-kondisi yang menjadikan disusuin oleh orang lain. Yang kedua, hukum menyusui anak sendiri, ada khilaf, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan apa? Hak, dan yang dirajihkan oleh mazhab Syafi'i adalah hak, bukan kewajiban sebagaimana yang kita jelaskan. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya. Syarat susuan yang menimbulkan pengharaman. Ada dua syarat. Syarat susuan yang menimbulkan pengharaman. Ada dua syarat. Baik. Syarat pertama, yang disusui umurnya kurang dari 2 tahun Hijriyah. Kurang dari 2 tahun apa? Hijriyah. 1 tahun Hijriyah berapa? 354 hari. Adapun tahun Masehi 1 tahun 365 hari. Ada perbedaan antara tahun Hijriah dengan tahun Masehi. Itu 11 hari. Tahun Hijriah lebih cepat 11 apa? Hari. Makanya kalau ada orang sudah berusia 32 tahun Masehi seperti kita 32 tahun Masehi, maka sungguhnya dia telah berumur 33 tahun Hijriah. Jadi antum sekarang umurnya berapa? Kemungkinan besar tambah 1. Kalau umur antum sudah 64 berarti sudah 66. Kalau umur antum 32 berarti 33 tahun ya. Jangan bilang saya sudah berusia 40 tahun, 40 tahun lalu. Sudah tahun lalu. Karena kalau sudah umur 32 tahun, 32 tahun Masehi berarti sudah 33 tahun apa? Hijriah. Taib. Jadi selama umurnya masih kurang dari 2 tahun Hijriah, maka ini baru bisa disusuin. Baru timbul keharaman. Bisa timbul apa? Keharaman. Kalau disusuin sudah umur 5 tahun, apalagi umur 27 tahun, maka itu tidak menimbulkan pemahraman, tidak menimbulkan apa? Keharaman ya. Ya, makanya sering tanya, Ustaz, bagaimana, mohon maaf, suami nyusu dari istrinya? Berapa kali? 10 kali susuan. Apakah menjadi anak susuannya? Enggak ya. Karena suaminya sudah berkumis, jadi jadi tidak. Jadi harus dikurang dari berapa? 2 tahun. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Ada haulaini ya. Haulaini kamilaini liman arada yutimar radha'ah. Dan para ibu-ibu menyusui anak-anaknya 2 tahun secara sempurna bagi yang ingin menyempurnakan apa? Susuan. Susuan sudah sempurna usia berapa tahun? 2 tahun. Ya. Lebih dari itu, lebih daripada kesempurnaan. Kemudian juga dalam surat Luqman, wa fisaluhu fi amaini. Wa fisaluhu fi amaini, yaitu dia difitam, yaitu dilepas dari susuan ibunya setelah 2 tahun. Seorang anak menyusui dari ibunya sampai usia 2 tahun, setelah 2 tahun fisal, yaitu dipisahkan, dia sudah tidak menyusui lagi. Di sini Allah sebutkan wa fisaluhu fi amaini, bahwasanya dia dilepaskan dari susuan setelah 2 tahun. Berarti susuan itu hanya 2 tahun. Adapun dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la radha'a illa ma kana fil haulain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada susuan kecuali dalam masa 2 tahun. 2 tahun. Lebih dari itu tidak dianggap susuan. Susuan yang mengharamkan itu dalam masa 2 tahun tersebut. Setahun, 6 bulan, 3 bulan, 1 tahun setengah, 1 tahun 7 bulan, 1 tahun 9 bulan, 1 tahun 11 bulan, masih menimbulkan apa? Pengharaman. Selama masih dalam 2 tahun. Nabi yang mengatakan demikian. Kemudian juga dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, la yuharrimu minar radha'ah illa ma fatakal am'a fi thadyi wa kana qabla al-fitam. Kata Nabi SAW, tidaklah mengharamkan karena persusuan
illa ma fatakar am'a, kecuali apa yang membuka usus. Artinya susu itu menjadi daging bagi anak tersebut. Masuk di usus kemudian menjadi daging ya. Jadi daging. Tapi kalau umurnya sudah 27 tahun, susu tersebut tidak jadi daging ya. Ya. Jadi apa? Enggak jadi ya daging ya nasi itu jadi apa? Jadi lemak ya. Nasi kemudian karbohidrat kemudian jadi lemak dan seterusnya. Itu yang jadi dagingnya. Adapun kata Nabi yang dimaksud bahwasanya persusuan yang mengharamkan adalah ma fatakal am'a, yaitu yang membuka usus sehingga menjadi daging. Kemudian fisadi, yaitu di masa susuan. Fidyah maksudnya di masa susuan sang anak ketika disusui biasanya segitu umurnya. Kemudian wa kana qabla al-fitam, sebelum fitam. Fitam itu masa sang anak sudah tidak butuh lagi dengan apa? Susuan. Dan itu sudah lebih 2 tahun sudah selesai. Dia tidak butuh lagi apa? Susuan ya. Oleh karenanya dalil sangat jelas bahwasanya yang dimaksud dengan susuan yang menimbulkan pengharaman jika sang anak atau sang bayi kurang dari 2 tahun Hijriyah. Kemudian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamar radha'ah minal maja'ah." Bahwa susuan itu hanya mengharamkan jika dalam kondisi lapar sang anak. Artinya susu itu mengenyangkan dia. Susu itu mengenyangkan dia. Susu yang disusui oleh sang ibu menghilangkan rasa lapar sang anak. Dan itu masih bisa dikatakan sampai umur apa? 2 tahun ya. Kalau sudah umur 20 tahun, mana bisa kenyang pakai susu ASI ya. Kecuali susu ASINya 20 orang baru mungkin. Kalau cuma satu ibu enggak akan apa? Kenyang. Kita makan nasi, makan kambing, makan ayam, susu ya enggak ada pengaruhnya. Apalagi orang Indonesia kalau enggak makan nasi enggak kenyang-kenyang. Kalau enggak makan nasi dianggap belum apa? Makan. Susu minuman bukan mengenyangkan ya. Oleh karenanya ketika Rasulullah SAW mengatakan innamar radha'ah minal maja'ah, persusuan itu adalah yang bisa menghilangkan rasa lapar, maksudnya masih bayi. Masih bayi yang di mana dia disusuin aja dia sudah kenyang. Anak kecil seperti itu, disusuin aja, yang penting ibunya kuat, susunya banyak, dia kenyang selesai, dia tidur. Kenyang. Kita minum susu mana mau ngantuk. Kita ngantuk kalau makan kambing bakar baru ngantuk. Karena kita nggak kenyang dengan apa? Dengan susu ya. Dengan susu ASI tidak akan bakalan kenyang. Ya kalau susu onta, susu sapi mungkin. Ya, banyak jumlahnya. Susu ASI tidak akan mengenyangkan. Ini semua dalil menunjukkan bahwasanya anak yang disusui harus kurang dari 2 tahun. Ya. Ini adalah masalah khilaf besar tentang masalah menyusui orang yang sudah dewasa. Dan kita ada khilaf antara Aisyah radhiyallahu anha dengan istri-istri Nabi yang lain. Aisyah memandang boleh jika dalam kondisi apa? Tertentu ya. Seperti penyusuan Salim Maula Abi Hudzaifah. Ya. Tapi kita jalan dengan mazhab Syafi'i bahwasanya, dan ini pendapat yang sangat kuat, bahwasanya yang namanya susu yang menimbulkan nasab atau yang menimbulkan pengharaman adalah yang menjadi daging. Makanya anak adalah darah daging, yaitu yang mengenyangkan yang kurang dari 2 tahun. Yang susu itu bisa mengenyangkan sang anak. Baik. Ini syarat pertama. Syarat kedua, harus 5 susuan yang terpisah. 5 susuan yang terpisah. 5 susuan yang terpisah. Apa maksudnya 5 susuan terpisah? Yang pertama maksudnya gini, 2 kondisi. Jika terputus karena kenyang, maka dianggap satu susuan. Ini seorang wanita nyusuin anak tetangganya, dia susuin. Nempel nih. Nangis, nempel. Terus sampai dia sudah enggak mau lagi. Ya. Dia bilang, udah kenyang. Ini selesai. Ya. Dia enggak mau lagi. Itu namanya satu apa? Susuan. Mungkin siang dia nangis lagi. Dia nangis lagi di pagi. Siang anak nangis lagi, bangun tidur, lapar lagi, sudah kasih lagi ceret. Sampai dia kenyang sudah 2. Tadi pagi rasa coklat, sekarang rasa vanila. Ibunya baru makan, ibu itu harus makan daging yang lain, mungkin rasanya lebih enak. Dia minum lagi sampai kenyang. Sampai kenyang. Dia berhenti, itu sudah 2. Mungkin malam dia minum lagi. Sampai kenyang sudah berapa? 3. 3 majelis. Berarti 3. Sehari sudah 3. Kalau besok dia susu lagi 2 kali, jadi anak apa? Susuan. Atau dia susuin hari ini. Minggu depan dia susun lagi 1 kali. Minggu depan lagi. Yang penting masih dalam 2 tahun. 5 kali jadi anak apa? Susuan. Harus 5 susuan. Kalau kurang dari 5 susuan tidak dianggap anak susuan. Paham?
Taib. Berbeda jika terputus karena misalnya ada mainan. Susu gini, tahu-tahu, oh ya, bahaya. Itu dia terus, oh dia nggak mau lagi. Ah, ini tidak dihitung. Karena dia berpaling bukan karena kenyang, tapi ada mainan. Ya. Ini tidak dianggap satu apa? Susuan. Maksudnya susuan sampai dia berhenti sendiri. Jadi ketika itu jangan, kalau diganggu dia berhenti, dia nangis, ya ada ini enggak. Ya. Atau dia pasti, wah ini rasa coklat, saya pengen rasa vanila, kemudian dia nggak mau, nggak jadi. Nggak jadi. Subhanallah. Bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam ketika kecil kemudian dia ingin dilepaskan di Sungai Nil, ya kata Allah an ardhi'i, kami perintahkan kepada ibunya untuk menyusuinya supaya Nabi Musa tahu betul rasa susu ibunya dan bagaimana puting ibunya. Kemudian ketika Nabi Musa diambil oleh Fir'aun dan istrinya, maka Fir'aun pun sayang sama Nabi Musa dan ternyata Nabi Musa nangis-nangis. Dipanggillah ibu-ibu untuk nyusui, enggak ada yang bisa nyusui. Kata Allah, wa harramna alaihil maradhi'. Kami jadikan dia tidak bisa minum semua, enggak ada yang enak. Semua rasa coklat, rasa vanila. Nabi Musa enggak mau semuanya. Karena dia sudah hafal susu pertama yang pernah apa? Itu hikmahnya Allah suruh susuin dulu sebelum kau lepaskan ke Sungai Nil. Sampai akhirnya datang kakaknya mengatakan hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu wa hum lahu nasihun. Maukah aku tunjukkan kepada kalian keluarga yang bisa nyusuin dia? Faraja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha wa la tahzan. Maka kami kembalikan engkau kepada ibumu. Akhirnya ibunya datang nyusuin pas yang dia sudah pernah rasa. Bayi macam-macam ya. Tapi intinya kalau dia susu kemudian dia berhenti karena ada mainan, maka tidak dianggap satu apa? Majelis. Atau dia berpindah satu puting ke puting satunya. Dia sini kemudian pindah bukan berarti dua. Ini masih lanjut nih. Atau ketika dia main terus dia lanjut lagi masih dianggap satu. Dia lagi ini terus digoyang dia enggak enak susu lagi. Nah, berarti tidak dianggap dua, dianggap apa sah? Satu, masih berkesinambungan. Sampai dia kenyang dia berhenti baru dianggap satu majelis. Paham? Nah, kalau antum nyusuin memberikan anak antum nyusuin orang, perhatikan baik-baik ya. Tapi kalau tiap hari nyusu sama orang itu sudah jelas. Seminggu sudah pasti jadi anak apa? Susuan ya. Tapi kalau sesekali dilihat, dihitung ya. Baik. Adapun dalil bahwasanya harus 5 susuan, Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Asyru radha'at ma'lumat yuharrimna thumma nusikhna bi khamsin ma'lumatin fayutawaffa Rasulullah sallam wa hiya fima yuqra'u minal Qur'an." Kata kata Aisyah radhiyallahu anha, 10 susuan yang diketahui mengharamkan, arti timbul pengharaman. Timbul pengharaman jadi mahram. Thumma nusikhna, tadinya asalnya 10 susuan, kemudian dimansuh menjadi 5 susuan. Dan itu termasuk ayat yang dibaca ketika Rasulullah SAW wafat. Maksudnya apa? Para ulama menjelaskan maksudnya ini termasuk pembahasan yang mansuhnya terakhir. Akhirnya berubah dari 10 menjadi 5, itu termasuk mansuh hukum yang terakhir. Sampai ayat ini pun mansuh. Tidak ada kita baca dalam Al-Quran 10 susuan atau 5 susuan. Tapi karena kabarnya tidak sampai kepada sebagian sahabat masih membaca ayat tentang ini, tentang susuan ya. Tapi intinya hukumnya berubah. Dulunya 10 susuan menjadi berapa susuan? 5 susuan. Demikian juga sabda Nabi SAW, la tuharrimur radha'ah ya. La tuhammir radha'ah awil radha'atan awil massa awil massatan. Tidak mengharamkan satu susuan atau 2 susuan atau 1 isapan atau 2 isapan. Tidak mengharamkan, tidak terjadi pengharaman. Jika terpenuhi 2 syarat ini, anaknya kurang dari 2 tahun dan 5 kali susuan, maka anak ini sudah menjadi anak apa? Susuan ya. Ya, sebagai orang bercanda waktu saya ke mana? Ke Mekah. Kemudian kita pergi ke onta. Kita ingin minum susu onta. Katanya kita saudara susuan onta. Semuanya enggak. Ini enggak benar. Maksudnya saudara susuan manusia. Kalau minum susu onta meskipun ibunya sama tidak menjadi saudara apa? Susuan. Baik. Kita bahas tentang dampak dari persusuan. 2 dampak terkait pernikahan. Yang kedua terkait safar, khalwat, memandang, nazar. Baik. Dampak yang pertama terkait dari persusuan terkait pernikahan. Perhatikan sini, anak susuan, lihat anak susuan kepada ibu susuan sama dengan, perhatikan, sama dengan
anak kandung kepada ibu kandung. Anak kandung kepada ibu kandung. Maksudnya apa? Anak susuan itu jadi seperti anak kandung ibu susuannya. Hukumnya seperti anak kandung ibu apa? Susuannya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, yahrumu minal radha'ah ma yahrumu minan nasab. Bahwasanya susuan mengharamkan sebagaimana nasab mengharamkan. Apa yang diharamkan oleh nasab, itu juga diharamkan oleh persusuan. Dalilnya tuh, ya, dalilnya sebelah kiri lihat. Inna radha'ata tuharrimu ma yuharrimu minal wiladah. Sungguhnya susuan itu mengharamkan apa yang diharamkan oleh kelahiran. Jadi seakan-akan anak susuan itu anak dilahirkan oleh sang ibu. Seakan-akan anak susuan itu yang menyusui kepada ibu susuan, seakan-akan dilahirkan oleh sang ibu. Paham? Jadi anak susuan sama dengan anak kandung. Rasulullah berkata, innar radha'ata tuharrimu ma yuharrimu mina al-wiladah. Sungguhnya susuan itu mengharamkan seperti apa yang diharamkan oleh kelahiran. Faham? Nabi juga bersabda, yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab. Sungguhnya persusuan, apa yang diharamkan oleh persusuan sama seperti apa yang diharapkan oleh nasab. Pengharamannya sama, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Sampai sini paham? Nah, sekarang saya kasih ilustrasi, ya. Mohon maaf kalau ada nama yang sama, tidak bermaksud, ya. Perhatikan situ. Lihat. Baik. Perhatikan Joni dan Mila menikah. Perhatikan sebelah kiri. Joni dan Mila menikah. Punya anak 4. Sony, Reni, ya. Kemudian belakangan baru ngaji. Baru anaknya Umar sama Fatimah. Kayak antum ya belakangan. Pertama namanya Robert, kedua Alex, ketiga Zubair. Jadi baru hijrah. Anak pertama Sony, anak kedua Reni, anak ketiga siapa? Umar, anak ketiga Fatimah. Ini semua anak kandung Joni menikah dengan siapa? Mila. Kemudian ada pasangan yang lain. Leni menikah dengan Jojon. Tapi Nili sama Jojon ini sudah ngaji sejak awal, sudah hijrah. Maka anaknya semua Islami. Mus'ab, Abdullah, Hafsah. Karena sudah hijrah, akhirnya Jojon nikah lagi. Dengan Nia. Nia juga baru hijrah, namanya Sultan Nia. Jojon nikah sama Nia, punya anak siapa? Zubair. Paham? Yang Jojon nikah sama Nia, antum pasti paham. Ini intinya demikian. Intinya Jojon ini punya istri 2. Pertama Leni, kedua siapa? Nia. Dari pernikahan dengan Leni, anaknya Mus'ab, Abdullah, dan Hafsah. Pernikahan dengan Nia, anaknya siapa? Zubair. Nah, si Fatimah ini ternyata menyusui kepada Leni. Perhatikan. Fatimah menyusui kepada Leni. Kalau Fatimah menyusui kepada Leni, Fatimah ini benar-benar seakan-akan anaknya siapa? Leni. Seakan-akan anaknya Leni. Perhatikan. Kesimpulannya, lihat. Jadilah, catatan di bawah. Jadilah Fatimah kedudukannya terkait Leni, dia terkait dengan Leni, seperti anak kandung siapa? Leni. Dia seakan-akan punya 2 ibu kandung. Fatimah seakan-akan punya 2 ibu kandung. Ibu kandung pertama Mila, ibu kandung asli. Yang kedua ibu susuan, namanya siapa? Leni. Seakan-akan ibu kandungnya 2. Jadi dia seakan-akan punya 2 ibu kandung. Gampangnya demikian. Baik. Dalam hal ini contohnya seperti Hafsah. Jadi dia kedudukannya seperti Hafsah. Fatimah ini sama dengan siapa? Hafsah. Ya. Cuma kalau Hafsah hanya punya 1 ibu kandung, yaitu Leni. Kalau Fatimah ini seakan-akan punya 2 ibu kandung, yaitu Mila dan Leni. Taib. Perhatikan, jadilah Leni ibu susuan Fatimah. Leni ibu susuan siapa? Fatimah. Jadilah Jojon bapak susuan Fatimah. Haram, bapak susuan namanya. Jadi Fatimah ini boleh jalan sama Jojon, karena dia bapak susuannya apa? Fatimah. Faham? Karena susunya Leni dari mana? Dari mana? Dari Jojon. Kalau Jojon tidak menggauli Leni, maka tidak akan timbul susu. Susu itu dari Jojon. Akibat dampak perbuatan Jojon. Maka Leni punya air susu. Nah, susu itu diminum oleh apa? Fatimah. Jadilah si Jojon ini bapak susuan siapa? Fatimah. Nah, ternyata Jojon ini punya kakak namanya Rudi. Dan punya kakak adik namanya Mita perempuan. Dari Rudi kakaknya Jojon, Mita adiknya Jojon. Sebagaimana Leni punya saudara laki-laki namanya apa? Herman. Dan punya saudari perempuan namanya apa? Sinta. Paham? Ini Rudi, Mita, Herman sama Sinta. Nah, bagaimana status mereka terhadap Fatimah? Perhatikan sini. Jadilah Rudi paman susuan. Rudi paman susuan. Dia mahram sama
Fatimah. Karena Fatimah seakan-akan anaknya siapa? Leni. Saya bilang tadi anak susuan seperti anak kandung. Jadilah Rudi paman susuan Fatimah. Jadilah Mita ammah, tante susuan dari siapa? Fatimah. Jadilah Herman pakde susuan dari apa? Fatimah. Faham? Jadilah Sinta adalah bude susuan dari siapa? Fatimah. Ini semua gara-gara Leni. Seakan-akan Fatimah adalah Hafsah. Anggap saja Fatimah itu si Hafsah sama. Paham? Cuma dia pemahruman dari dua sisi. Dari bapak ibu kandungnya Joni dan Mila, dan dari Leni dan apa? Jojon. Saya ulangi, Fatimah seperti siapa? Hafsah. Tidak ada bedanya. Baik. Kemudian Mus'ab, Abdullah dan Hafsah. Ini Mus'ab, Abdullah dan Hafsah. Ini namanya saudara atau saudari susuan. Sebapak seibu. Saudara-saudari sebapak seibu susuan tapi. Faham? Susuan. Nah Zubair bagaimana? Zubair. Fatimah tidak nyusu dari susunya Nia. Tapi dia susu dari siapa? Leni. Tetap aja dia, kalau Hafsah sama Zubair, saudara siapa? Zubair apanya Hafsah? Saudara sebapaknya Hafsah. Nah sama juga Fatimah. Zubair itu saudara sebapaknya Fatimah, tapi susuan. Paham? Kalau Hafsah, Zubair terhadap Hafsah disebut Zubair adalah saudara sebapaknya Hafsah. Paham? Tapi kalau Zubair terhadap Fatimah, Zubair adalah saudara sebapak susuan Fatimah. Paham sampai di sini? Paham? Ragu atau paham? Insyaallah paham ya? Ya. Mau diulang? Ternyata Jojon kawin lagi. Atau bisa jadi misalnya Jojon cerai. Kemudian Leni kawin lagi. Ah ini lain lagi nih. Ya, lain lagi. Baik. Kita lanjutkan. Ini juga berlaku, perhatikan kiri ini, nih poin ini. Ini juga berlaku bagi keturunan atau furu' Fatimah. Jadi Fatimah kalau punya anak, misalnya di sini anaknya adalah siapa namanya? Misalnya Ali, kemudian anaknya misalnya Zainab. Maka dia berlaku juga sama seperti Fatimah. Karena masih darah daging apa? Fatimah. Sehingga susu tersebut masih mengalir ke bawah. Faham? Susu tersebut masih mengalir ke bawah. Beda kalau terkait dengan Hawashi. Hawashi maksudnya ini, Umar, Reni, Soni. Ini tidak ada kaitannya dengan Leni dan keluarganya. Faham? Karena susu tidak mengalir ke situ. Susu hanya mengalir kepada Fatimah dan anak-anaknya, yaitu Ali dan apa? Zainab. Paham? Demikian juga tidak berlaku kepada usul, yaitu atas-atasnya. Joni, Mila, bapaknya Joni, ibunya Joni, bapaknya Mila, ibunya Mila, ini semua tidak ada kaitannya dengan Leni. Paham? Artinya kalau Joni nikah dengan Leni boleh atau tidak kalau Leni sudah cerai dari Jojon? Joni nikah dengan Leni kalau sudah cerai dari Jojon boleh atau tidak? Boleh, enggak ada masalah karena tidak ada kaitannya. Susu tidak mengalir ke Joni dan Mila, paham? Mila juga kalau sudah cerai dari Joni dia boleh nikah sama Jojon. Mila boleh nikah sama Abdullah, boleh nikah sama Zubair, boleh nikah sama Mus'ab, boleh. Paham? Karena tidak ada aliran susu di situ. Perhatikan. Jadi anak yang disusu seperti anak kandung. Hanya saja anak kandung ini seakan-akan punya dua ibu kandung. Ibu kandung asli sama ibu susuan. Hanya saja tidak ada warisan. Tidak ada warisan terkait dengan saudara susuan. Artinya apa? Artinya kalau Jojon meninggal, Fatimah tidak dapat warisan. Paham? Kalau Leni meninggal, Fatimah juga tidak dapat warisan. Benar dia anak susuan, tapi dia hanya terkait dengan pemahraman. Adapun warisan dia tidak mendapatkannya. Faham ikhwan? Baik. Kita lanjutkan. Sudah difoto? Sudah? Baik. Kita lanjut. Yang berikutnya terkait dengan dampak kedua. Terkait safar, khalwat, dan memandang. Maka
eh, sama seperti saudara kandung. Jadi boleh berkholwat. Tadi kita bilang apa? Fatimah berkholwat dengan Jojon, boleh atau tidak? Boleh. Mus'ab, Abdullah boleh lihat Fatimah atau tidak? Boleh. Karena mereka mahram. Zubair boleh jalan berdua sama Fatimah enggak? Boleh. Zubair boleh melihat rambut, betis, tangan, lengan Fatimah, boleh atau tidak? Boleh. Karena mereka semua adalah mahram. Boleh memandang, boleh mahram. Kata para ulama, kecuali harus waspada. Kenapa? Karena persaudaraan, karena persusuan tidak kuat seperti saudara kandung. Sehingga bisa saja dikhawatirkan ada syahwat, bisa saja. Maka tidak bermudah-mudahan terkait dengan saudara susuan. Terutama di zaman sekarang. Terutama di zaman sekarang ya. Dha'ful wazi' dini, yaitu kekuatan agama kurang. Sehingga kalau sesama kandung saja, kalau ada gangguan psikologi, kakak melihat adik dengan syahwat, maka tidak boleh dilihat, dipisahkan. Dan ini mungkin terjadi dengan zaman sekarang, tontonan-tontonan yang merusak moral, sehingga terjadi perzinahan antara mahram, terjadi ya. Saya pernah nonton berita bagaimana seorang anak berzina dengan ibu kandungnya, di berita sudah beberapa tahun lalu. Gara-gara dua-duanya nonton film enggak benar. Nonton di rumah, syahwat mungkin dalam film tersebut ada hubungan antara anak dengan ibunya, maka dia pun ikut-ikutan. Jadi fitrah bisa berubah. Hukum asalnya kita kalau sama saudara kandung sama ibu nggak ada ketertarikan. Ibu cantik sekali tapi ibu kita tidak tertarikan. Lihat ada perempuan yang lebih jelek dari ibu kita, lebih tua, kadang kita tertarik. Karena itu dari sana fitrah. Ya, lihat adik kita cantik banget, kita nggak tertarik. Lihat perempuan yang mungkin lebih jelek dari adik kita tertarik. Karena fitrah. Tapi fitrah ini bisa rusak. Rusak dengan tontonan di antaranya. Rusak dengan apa? Tontonan. Sebagaimana terjadi homoseksual juga rusak karena tontonan di antaranya. Ya. Oleh karenanya, meskipun hukum asalnya boleh barengan, boleh memandang, boleh berkhalwat, boleh bersafar bareng. Kalau memang kita tahu anak ini saudaranya bertakwa, matanya tidak jelalatan, maka tidak apa-apa. Kan hukum asalnya boleh. Tapi kalau nampak ada suatu hal jarang bertemu, ini biasanya jarang bertemu, khawatir ada strom ya, dan seterusnya. Makanya khawatirnya konslet. Khawatirnya apa? Konslet. Kalau ada konslet bahaya. Dari sini saya bacakan perkataan para penulis Fiqhul Manhaji. Beliau berkata, "Ghairu anna hadzal hukma la yusawwigu nadhrul qarib radha'atan ilaihi bi syahwatin au nadhraha ilaihi kadzalik au nadhruha ilaihi kadzalik." Hanya saja hukum ini tidak membolehkan kerabat melihat yang karena susuan melihatnya dengan syahwat. Ya. Lelaki punya saudara susuan wanita, kalau dia melihat wanita tersebut dengan syahwat maka tidak boleh dipisahkan. Atau sebaliknya, sang wanita melihat saudara susuannya laki-laki, dia saudara susuan saya ternyata ganteng, dia tertarik ya. Ya. Saudara-saudaranya enggak seperti saudara susuan ya. Saudara kan dari bapak ibu yang lain. Ternyata ganteng tertarik maka dipisahkan, enggak boleh. Li'anna hadzan nadhara muharramun hatta baina aqaribin nasab. Jangankan antara saudara dengan saudara susuan, saudara kandung aja kalau terjadi penglihatan syahwat seperti ini maka diharamkan. Kemudian beliau berkata, "Walidzalika faqad kariha mutaakhirul fuqaha irda'a al-mar'ati li ghairi tifliha biduni daruratin wa hajah." Oleh karenanya para fuqaha mutaakhirin, yaitu belakangan, mereka menganggap makruh seorang wanita menyusui selain anaknya kalau tidak ada darurat atau tidak ada hajat. Enggak usah kita susuin. Khawatir nanti ya kalau ada keperluan apa-apa ya. Kalau khawatir tadi jatuh cinta ternyata saudara apa? Susuan. Dan pernah terjadi di zaman Nabi SAW, pernikahan terjadi ternyata ada seorang wanita datang, saya dulu menyusui mereka berdua. Dipisahkan oleh Nabi SAW. Ya. Demikian juga para ulama juga membahas misalnya begini. Misalnya ada seorang ibu, dia main ke Bintaro. Kemudian dia main ke Bintaro, kemudian dia nyusui ada seorang anak di sana. Dia main sama temannya, kemudian dia nyusui anaknya.
anak teman tersebut. Setelah itu dia pulang. Dia justru berapa kali sudah jadi anak apa? Anak susuan. Kemudian dia pulang, dia tinggal di Tangerang misalnya, tinggal di Jakarta. Kemudian lama-lama sudah besar, anaknya laki-laki, ini anak perempuan. Sudah besar, sudah kuliah, kemudian setelah 20 tahun kemudian anaknya bilang, "Mak, saya ada punya cewek di Bintaro." Waduh. Umurnya berapa? Umurnya seperti saya 20 tahun. Waduh. 20 tahun saya pernah nyusuin ada perempuan di situ. Siapa, Mak? Itu yang Mama lupa. Sektor berapa? Itu yang Mama lupa. Sektornya ada berapa? Nah, ini sampai sebenarnya mengatakan seperti ini, dia nggak boleh nikah sama orang Bintaro sama sekali. Untuk sebagian ulama berpendapat demikian. Repot, dia nggak tahu siapa. Ya. Mama lupa, Mama udah lupa. Temannya Mama lupa. Anaknya gimana? Cantik nggak? Lupa. Pokoknya lupa semua. Hitam atau putih nggak tahu, Mama udah lupa. Apalagi mamanya sudah kabarkan mamanya meninggal dunia. Nak, Mama pernah nyusui kamu punya adik susuan di sana. Di Bintaro, mamanya meninggal. Waduh, bingung seperti itu. Umurnya sekian-sekian sama dengan kamu. Nah, ini semua yang umur sekian, hendaknya dia hindari. Ini kehati-hatian ya. Oleh karena tadi ini mendukung, kalau memang nggak ada tujuan yang jelas, maka enggak usah. Kalau ada tujuan misalnya anak ini yatim, udahlah, daripada ini saya susuin aja lah, supaya besar saya bisa apa? Bisa rawat dia tanpa ada halangan. Oke, ada tujuan mulia. Tapi kalau enggak, udah saya rasa enggak perlu ya. Wallahu taala alam bisawab. Kajian kita insyaallah kita lanjutkan pekan depan insyaallah taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.